Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat berjumpa, salam kenal, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hak Martua Panggabean. Saya berasal dari PT PN5 Pekanbaru Riau. Di sini saya akan menjabarkan secara singkat materi tentang manajemen fungsional. Manajemen fungsional adalah sebuah bentuk supaya kontribusi pada dalam suatu departemen dapat bertahan pada tingkatan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Manajemen fungsional terbagi 4, yaitu manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen operasional, dan riset operasi. Integrated Human Capital Management atau manajemen sumber daya manusia merupakan cara mengelola SDM yang menekankan pada investasi perusahaan untuk menambah ilmu ekonomis karyawan. Yang termasuk ke dalam human capital adalah pendidikan, pelatihan, keterampilan, kecerdasan, dan kesehatan. Human capital seharusnya berperan sebagai mitra, pionir, berorientasi masa depan, dan memimpin perubahan. Manpower planning adalah kajian yang dilakukan untuk meramalkan kebutuhan SDM pada masa yang akan datang dan membandingkannya dengan ketersediaan SDM dan melakukan upaya menutup kebutuhan dan ketersediaan tersebut. Manpower planning dilakukan untuk memastikan perusahaan mendapatkan jumlah orang yang tepat, orang dengan kualifikasi yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Manajemen kompetensi dan pengembangan SDM meliputi manajemen kinerja, yaitu proses untuk memastikan karyawan bekerja sesuai misi organisasi. B. Manajemen talenta, proses pengelolaan SDM untuk menarik, mengembangkan, mempertahankan anggota yang kompeten, berkomitmen, berkinerja untuk pertumbuhan organisasi. C. Manajemen karir, aktivitas pengelolaan karir karyawan, perpindahan karyawan, kompetensi, dan pengalaman yang sesuai dengan posisi. Manajemen keuangan adalah rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam perolehan dan penggunaan dana yang dilakukan secara optimal sehingga dapat memaksimalkan value bagi pemegang saham. Fungsi pengelolaan keuangan ditangani oleh Departemen Keuangan. Beberapa unit pengelola keuangan yaitu A. Unit akuntansi, B. Unit keuangan, C. Unit anggaran, D. Unit verifikasi. Lingkungan keuangan perusahaan dari pihak eksternal meliputi A. Bank, B. Pasar modal, C. Pemerintah, D. Supplier. Jenis-jenis laporan keuangan: A. Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, D. Laporan perubahan ekuitas, E. Laporan keuangan internal. Perencanaan keuangan strategis dalam perusahaan harus memperhatikan beberapa hal berikut. 1. Untuk mampu mencapai sasaran jangka panjang, perusahaan perlu merumuskan inisiatif strategis dan mengimplementasikan rencana strategis dengan efektif. 2. Inisiatif strategis meliputi produksi, pemasaran, keuangan, dan SDM. 3. Inisiatif strategis keuangan dirumuskan dalam perencanaan keuangan strategis. 4. Berperan bagi pendukung kepada inisiatif bidang lain. Manajemen model kerja yaitu 1. Jenis model kerja permanen, model kerja variabel. 2. Efektivitas model kerja yang baik menghasilkan penjualan baik. Investasi dan aset tetap harus dianalisis. Alat analisisnya yaitu payback period, net present value, internal rate of return atau IRR. Manajemen operasional adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia, alat bahan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen operasional terdiri dari manajemen produksi tanaman, manajemen pabrik, manajemen pemasaran. Manajemen pabrik dipengaruhi oleh manajemen bahan, material, handling, pengendalian proses,
mesin dan pemeliharaan, quality, asuransi, dan layout. Riset operasi adalah pendekatan dalam pengambilan keputusan yang ditandai dengan penggunaan pengetahuan ilmiah melalui usaha kelompok antardisiplin yang bertujuan menentukan penggunaan terbaik sumber daya yang terbatas. Demikianlah pemaparan singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Terima kasih.